Tapi taat kepada Allah itu nikmat. Nah, makanya ada ar-raja, ada at-tabsyir, dan ada at-targhib. Sedangkan penanaman semangat, jangan sampai buang-buang waktu, ada al-khauf, ada al-inzar, dan ada at-tarhib. Surat Al-Muluk lengkap. Setelahnya kita dibimbing untuk melihat kehidupan orang-orang yang terancam dengan neraka. Kita digiring untuk membaca kehidupan orang-orang yang mendapatkan lahum maghfiratun, mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, mendapatkan pahala yang besar. Siapakah mereka? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yakhshawun, beda khasyah dengan khauf. Kalau khauf takut secara umum, kalau khasyah takut dengan ilmu. Takut. Surat Fatir 28 Allah tegaskan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang khasyah itu ulama yang punya ilmu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun. Coba khasyah dapat ajr. Berarti khasyah itu takut dalam penuh amal. Bukan takut tinggal dia menjauh dari tempat. Tapi justru takut tidak ada waktu lagi, takut belum dapat ampunan, takut tidak dapat surga. Maka terus diisi kehidupan dengan aktivitas yang begitu padat. Kemudian ayat berikutnya dari mulai huwallazi ja'alakumul arda, kita mendapatkan bimbingan hidup membaca alam raya yang begitu luas. Dan di dalam beberapa ayat ini mengandung pertanyaan berkali-kali. Setelahnya ada perintah, famshu fi manakibiha amintum am amintum awalam yarau fakaifa kan nakir. Ya. Itu pertanyaan terus. Pertanyaan dari Allah kepada kita memiliki kedudukan yang sangat jauh berbeda dengan pertanyaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Orang bertanya karena nggak tahu. Allah bertanya karena sayang kepada kita. Seperti orang tua nanya kepada, bukan orang tua santri aja ya, nanya kepada Amr. Nah, gimana pertanyaan kepada Amr? Kepada Farah, gimana pertanyaannya? Bukan pertanyaan karena nggak tahu kan, tapi pertanyaan ingin dengar jawabannya. Seperti apa? Allah bertanya kepada kita. Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba awalam yara ila at-tayri fawqahum safat fa kaifa kana nadhir. Itu pertanyaan-pertanyaan yang penuh sayang kepada kita. Kemudian afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda. Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita posisikan diri kita sebagai orang yang sedang berjuang, berjalan menuju ridha Allah, maka pertanyaan tersebut dapat kita nikmati. Kemudian ayat berikutnya bagaimana? Ayat berikutnya adalah talaqi kita kepada Allah. Karena terulang-ulang kalimat kul. Ya. Qul huwallazi ansha'akum, qul huwallazi dzara'akum, qul afara'aytum. Dan ada yaquluna mata hadzal wa'du. Qila, ada qila, ada qul. 8 ayat di akhir surat Al-Muluk mengandung kata qaulun. Ada berupa perintah qul, ada berupa berita. Berupa berita terdiri dari yaqulun dan qila. Berupa perintah terdiri dari qul. Subhanallah, surat Al-Muluk ini sangat luar biasa kalau kita resapi, kita jiwai. Kita ambil sekarang 1 ayat saja untuk kita tadabburi dan kita tafakkuri. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh telah kami hiasi as-samaa'a ad-dunya, langit yang paling bawah, yang paling dekat. Kepada siapa? Ya, Al-Quran ditujukan kepada manusia. Berarti paling dekat kepada manusia. Kalau begitu paling dekat ke bumi. As-sama ad-dunya bimasabih,
dengan masabih. Kata masabih bentuk jamak dari misbah, biasa diartikan pelita lampu. Kenapa? Bintang yang begitu besar disebut misbah. Matahari disebut misbah. Di hadapan Allah nggak ada perbedaan yang besar yang kecil. Sama, kita saja yang merasa berbeda. Ada bintang, ada matahari, dan ada galaksi yang namanya galaksi raksasa yang kata orang punya bintang 100 triliun bintang. Ya. 100 triliun. Dari 1 triliun itu kayak apa sih? 100 triliun, la haula wala quwata illa billah. Di mana itu berada? Sama dunia. Iya kan? Walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabih. Semua bahasan yang sudah melalui sekian ratus tahun, ribu tahun yang dilakukan para ahli tentang alam ruang angkasa itu hanya terbatas pada sama'id dunya. Sedangkan as-sama ada 7. La haula wala quwata illa billah. Di awal Al-Muluk disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah itu yang menciptakan 7 lapis langit. Tibaqa, satu langit dengan langit yang lainnya itu tersusun rapih. Berhubungan antara aktivis satu langit dengan langit berikutnya, tibaqa. Ini memberi makna bahwa langit yang sudah digali keilmuannya oleh para ahli sampai ada yang berani mengatakan ayo bayangin. Bagaimana kalau 100 bintang? 1000 bintang? 1 miliar, 1 triliun, 100 triliun. Itu yang ada di langit yang pertama. Allahu Akbar. Keterlaluan orang yang belajar ilmu astronomi tapi tidak beriman. Keterlaluan ya. Yang tidak belajar astronomi saja terlalu. Apalagi yang sudah belajarnya lebih terlalu lagi. Sudah tahu begitu luasnya kekuasaan Allah. Kok masih nyombong-nyombong juga? Balajju fi utuwi wa nufur. Masih tetap sombong. Saya sewaktu membaca itu ayat walaqad zayyana, merenung lama, Allahu Akbar. Di mana kita ini? Kecil sekali kita ini. Di ruang angkasa sampai ada yang berani berkata jarak dari ujung ke ujung alam ciptaan Allah jaraknya adalah 165 ribu biliun tahun kecepatan cahaya. Gak nyampe otak kita menyebutkannya itu. Coba. 1 detik kecepatan cahaya berapa kilo? 1 tahun berapa? Loh, dari detik ke tahun. Loncatnya nggak tanggung-tanggung. Kemudian biliun lagi. Apa itu biliun? Di atas triliun itu biliun. Kemudian tahun lagi. 1165 ribu biliun tahun. Itu mungkin orang mengatakan begitu saking pusingnya. Gak nyampe otak dia untuk membaca atau mengetahui batasan alam ciptaan Allah. Nah, apakah yang sekian luas jauh itu pasti benar ucapan manusia? Kita tidak mampu membuktikannya.
Yang jelas Allah tegaskan dalam surat Al-Mulk, semuanya itu ada kehidupannya, ada kematiannya. Siapa yang menciptakan hidup dan mati? Allah. Khalaqal maut wal haya. Ya bimasabih waj'alnaha rujuman lisyayatin. Sampai kepada bahas ayat waj'alnaha rujuman lisyayatin. Cukup lama saya merenung. Apa yang dimaksud dengan waj'alnaha rujuman lisyayatin? Bintang-bintang yang di galaksi raksasa saja sampai jumlahnya mencapai 1 triliun, 100 triliun untuk melempar setan. Setan di mana? Hah? Setan kan yang ada di bumi, ngagoda manusia. Kenapa kok sampai masabih digunakan untuk melempar setan? Tentu setan kan tidak terlihat fisiknya, tapi diyakini perbuatannya sangat membahayakan. Apabila kita menghayati ayat ini sampai banyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, setan-setan terlempar. Bukan secara fisik. Kalau secara fisik setan dilempar pakai bintang, buat apa ya? Apalagi dengan matahari umpamanya, kan maksudnya termasuk matahari juga tuh. Bumi betapa kecilnya dibanding dengan matahari. Matahari pakai melempar setan yang ada di bumi. Susah dipahami kan? Nah, inilah yang patut dikaji oleh kita. Jangan sampai nanti ketika antum ikhwan akhwat mendapatkan pertanyaan, ini gimana sih ayat Quran bicara tentang masalah ini? Bintang-bintang yang begitu besar dipakai melempar setan yang ada di muka bumi. Benar nggak nih ayat Al-Quran? Bisa begitu tuh kan? Benar nggak nih firman Allah? Kita harus mampu berpikir, menyampaikan jawaban yang tepat. Jangan sampai dibiarkan orang tersesat oleh pemahaman yang tidak benar kepada Al-Quran. Jadi kalimat masabih itu sendiri kan pelita nur cahaya. Orang yang tafakkur tentang ayat ini akan mendapatkan cahaya, berfikir yang jernih, berkeyakinan yang benar, beramal yang tepat, lurus, jelas tujuannya. Makanya disebut masabih. Pada ayat yang lain disebutkan kan, as-sama juga. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i dzatil buruj. Apa itu maknanya itu? Was-sama'i dzatil buruj. Sama, bukan samawat. Sama yang mana? Sama dunia. Dzatil buruj. Memiliki burj. Apa itu burj? Kata ba ro jim dibulak-balik itu memiliki makna kehebatan, keagungan. Maksudnya apa dibulak-balik? Ba ro jim, baroja burjun, tower khalifah itu burj khalifah. Sekarang bajaro, baroja bajaro. Kalau bajaro itu apa? Kalau di kampung suka nanam kacang pakai apa bahasa Inggrisnya? Tuturusnya? Itu bajrah itu namanya itu. Baroja bajaro. Sekarang kero sekarang. Robaja rojaba. Rojab bulan agung. Robaja lupa lagi saya. Kemudian ada jim. Jabaro jaroba. Jabaro al-jabbar yang maha perkasa. Jarob tajribah itu pengalaman, eksperimen. Itu berarti memang memiliki kekuatan semuanya itu.
Sekarang was-sama'i dzatil buruj. Langit yang memiliki sekian banyak bintang-bintang. Sekian banyak planet, galaksi, buruj. Hubungkan dengan was-sama'i wat-tariq. Tariq mukul, itu tariq yang begitu tuh. Nah, satu bintang dengan bintang yang lainnya bergerak, bergesekan, bersentuhan satu sama lain, tapi tidak hancur. Itu tarik. Artinya alam yang begitu luas, begitu banyak bergerak. Ukurannya banyak sekali, yang besarnya ratusan juta kali lipat bumi. Bumi seluas ini, subhanallah. Bagaimana dengan yang lebih besar dari bumi? Dan jumlahnya banyak. Sehingga sewaktu membaca surat Al-Mulk ini, betul-betul membaca kekuasaan Allah. Makanya diawali dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkah Allah. Tabarak, maha suci Allah. Hanya padanya, hanya pada tangannya lah Al-Mulk, kekuasaan. Semua kekuasaan miliknya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Dengan kalimat zayyana, kami hiasi. Menghiasi pikiran, menghiasi keyakinan, menghiasi jasad, dan perasaan pun memang merasakan indah bintang itu. Bahkan biasa disebut bintangnya kalau yang istimewanya bintang tamu. Bintang apa lagi? Hah? Yang biasa disebut-sebut bintang ya filmnya. Bintang kelas, kan gitu, bintang. Itu sebutan bintang selalu menyanjung. Nggak ada penghinaan. Ya bintang, nggak ada itu. Bintang, gitu kan. Itu intonasi itu sangat berpengaruhnya. Katanya itu juga, tapi intonasi sangat berpengaruh. Saya dulu waktu di kampung, ketika berangkat ke sekolah, suka bekal nasi, makan di dekat sekolah gitu. Di belakang sekolah, di kebun. Jeung naon euy? Jeung enog, duh mun jeung enog. Yang lain lagi disebut jeung naon euy? Jeung enog. Sama kan ya? Sama-sama telur gitu. Tapi intonasinya lain. Nah, cuma sama telur. Yang satu lagi, sama telur. Beda. Intonasi sangat bermakna. Nah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Pas kita ingat kepada alam raya ciptaan Allah yang tak terbatas, tak terukur, mendorong kita untuk lebih tunduk kepada Allah, lebih sering bertasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu yang akan menjauhkan setan dari kita. Lemparan buat setan, rujuman lisyayatin. Dan bagi orang yang memang cuek-cuek saja, nggak terpengaruh, sudah diketahui begitu luasnya alam, tapi tidak berpengaruh bagi dirinya. Biasa-biasa saja. Bagaimana orang seperti itu? A'tadna lahum adzabas sa'ir. Kami siapkan bagi mereka adzabas sa'ir. Dan Allah gunakan kalimat kami pada ayat ini. Kekuasaan. Berbicara kekuasaan terus di surat Al-Mulk. Maka namanya Al-Mulk ya. Kekuasaan kerajaan. Dari awal sampai akhir kita dibawa berbicara, kita dibawa berpikir, kita dibawa berbuat. Tidak jauh dari kerendahan diri kita di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sampai paragraf akhir paragraf pertama.
Paragraf kedua, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Nah, ini adalah paragraf kedua. Yaitu ancaman. Tentu ancaman tersebut ditujukan kepada siapa? Pada orang kafir. Orang kafir mana dengar? Orang kafir baca surat Al-Mulk enggak? Enggak. Jadi itu tujuan kepada siapa itu surat Al-Mulk tentang ancaman neraka, adzabul jahannam? Kepada kita sebetulnya. Kita yang diancam, diingatkan jangan sampai kita kena ancaman. Oleh karena itu ketika kita membaca walilladzina kafaru birabbihim adzabul jahannam, terasa betul dua hal, at-targhib wa tarhib. Menanamkan rasa takut, ngeri ancaman Allah. Tapi kita bersyukur kepada Allah, diingatkan nikmat. Pada saat yang sama, inzar dan tabsyir, khauf dan raja, at-tarhib wa targhib itu dirasakan. Walilladzina kafaru birabbihim, lilladzina kafaru. Apalagi katanya kafaru, bukan lil kafirina, tapi lilladzina kafaru. Ingat perbedaannya. Kalau lilladzina kafaru, kufur itu masih perbuatan, belum jadi sifat. Yang bisa kena kepada kita kalau kita tidak hati-hati. Kalau lil kafirina, itu orang yang sudah memiliki sifat kekufuran dalam segala aspek. Tapi kalau lilladzina kafaru, masih perbuatan yang boleh jadi naik turun. Itu saja sudah diancam dengan kalimat adzabu jahannam. Ngeri kan? Makanya ayat walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam ini adalah peringatan buat kita. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan tenggelam dalam kekufuran. Pernah kekufuran kau alami? Iya, pernah. Kufur nikmat. Ya. Kan kufur juga. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Ibrahim, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Jadi kafartum kebalikan syakartum. Bukan kafartum di sini bukan kebalikan amantum. Ya. Jadi ada kafartum lawan amantum, ada kafartum lawan syakartum. Lilladzina kafaru secara mutlak supaya jadi peringatan buat berjuang untuk menjauh dari hal-hal yang memang mengantarkan kepada kekufuran. Entah kekufuran fil aqidah, kekufuran fil syariah, kekufuran fil akhlak. Kekufuran hubungan dengan Allah, kekufuran hubungan dengan kenikmatan di sekitar kita. Kita hindari sekuat tenaga. Karena ngeri sekali lilladzina kafaru birabbihim. Kalimat rob menekankan makna kufur yang sangat luas. Kenapa tidak lilladzina kafaru billah? Beda itu. Kalau lilladzina kafaru billah itu kufur kepada ketauhidan. Artinya dia musyrik. Tapi kafaru birabbihim, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, dan Allah sebagai Malik. Bisa jadi tidak kufur kepada Allah sebagai ilah, tapi kufur kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Malik. Makanya disebutkan kafaru birabbihim. Rabb itu apa? Rabb itu adalah pemberi, pencipta. Ya, sifat-sifat Rabb silakan kembali hayati surat Al-A'la. Sabbih isma rabbik al-a'la. Khalaqa, sawwa, qaddara, hada, akhraja, mar'a, ja'alahu gusaan ahwa. Itu sifat Rabb. Menurut surat Al-A'la. Lilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ini adalah poin yang kedua atau paragraf yang kedua dari surat Al-Mulk. Dan sempat cukup lama ketika membaca qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'
in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, kalimat in antum illa fi dhalalin kabir, ada yang memahami ini perkataan orang yang berkata kadzabna wa qulna. Ada yang memahami kalimat in antum illa fi dhalalin kabir perkataan malaikat. Yang mana yang benar? Biarlah dua-duanya juga kita pahami apa adanya. Gak usah sampai kita banding-bandingkan. Ketika mereka ditanya, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kamu pembawa peringatan? Qalu bala, udah sih, udah ada, udah datang. Terus gimana? Qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami nadhir. Fakadzabna, maka kami mendustakan. Mendustakan orangnya, mendustakan informasinya, mendustakan sifat-sifatnya, mendustakan kebaikan akhlaknya, mendustakan perjuangannya, mendustakan tutur katanya. Kadzabna, karena tidak disebutkan kan, fakadzabna sudah, itu sangat umum. Pelajaran buat antum semuanya, ketika ada kata kerja atau fi'il yang memiliki maf'ul, baheula ke SMP. Kan kata kerja itu ada intransitif, ada transitif. Dalam bahasa sharafnya ada lazim dan ada muta'addi. Ketika ditemukan ada kata kerja yang punya maf'ul atau transitif, lalu tidak disebutkan maf'ulnya, tidak disebutkan objeknya, berarti objeknya entah saking banyaknya atau objeknya sudah jelas tanpa disebutkan juga. Itu dalam istilah ilmu bahasa as-sirru lil hadfi, lit ta'mim, atau lit ta'lim, atau lit tahwil. Banyaklah istilah para ulama balaghah. Tidak memunculkan satu kata mungkin karena luas maknanya, atau jelas maknanya, atau pasti maknanya, atau juga saking hinanya yang disebut sehingga tidak layak disebut. Itu as-sirru lil hazfi, rahasia. Biasanya hazfu itu membuang ya, padahal nggak dibuang, tidak muncul memang. Kalau dibuang itu ada lalu dibuang. Memang kadang-kadang saya suka merenung tentang terjemahan-terjemahan itu. Aduh, kalau enggak kita maklumi gitu kemana arahnya, banyak yang menyesatkan. Iya, banyak yang menyimpang dari yang sebenarnya. Coba, hudzifa dibuang. Mana mungkin ada satu huruf dari Al-Quran yang dibuang? Apalagi satu kata. Tapi dalam bahasa tafsir, itu biasa dikatakan ini hudhifa al-maf'ul atau hudhifa hadhil jumlah, hudhifat hadhil jumlah, biasa dibuang juga. Rasanya terjemah yang kurang pas. Sebab dalam bahasa Arab kalau yang dibuang itu bukan hudhifa, biasanya rumia, dilemparkan gitu. Kalau mahdzuf itu Allahu alam tuh apa yang terjemah yang pas itu. Ya kayak itulah, kayak sukun pamaehnya, huruf mati. Padahal tenang gitu. Saya juga menemukan hal yang perlu kita perbaiki tentang penggunaan kata sukun yang diartikan huruf mati atau tanda mati. Ya, ketika membaca ayat Al-Quran, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin, itu saja pas di situ syughlin sukun. Baru kalau gitu huruf sukun disebut tanda mati ini perlu diperbaiki gitu. Sebab sukun itu bukan mati, tapi tenang, sakinah. Ya baik, termasuk juga mahdzuf. Nah, kembali kepada ayat. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna.
Dan di dalam ayat berikutnya adalah kalimat walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim, dan sungguh telah mendustakan orang-orang terdahulu. Bukan berdusta. Kalau kadzdzaba mendustakan, kalau kadzaba berdusta. Apa bedanya? Kalau berdusta mungkin tidak berpengaruh bagi yang lain. Tapi kalau mendustakan jelas merugikan orang banyak. Kalau berdusta mungkin merugikan, mungkin enggak. Seseorang muncul, "Hei, saya tadi malam mimpi ketemu Rasulullah." Ah, bohong dia, mah biarin aja. Udah, enggak ada pengaruhnya kan. Tapi kalau mendustakan, seperti Al-Quran itu yang ada sekarang cuma sepertiganya karena sudah dibuang oleh sekian banyak sahabat. Itu luar biasa, itu kadzdzaba itu. Bahkan sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga dibilangnya adalah pengkhianat. Itu kadzdzaba. Itu zaman dulu yang masih membekas sampai sekarang. Para pengikutnya bagaimana? Ulama yang saleh yang berjuang tanpa pamrih dibilangnya teroris. Itu mendustakan itu. Anak-anak muda yang rajin membaca Quran, menghafal Quran, rajin ke masjid disebut radikal. Itu mendustakan itu. Apalagi banyaklah. Itu zaman sekarang ada yang begitu. Dan media sosial menjadi alat penyebaran berita dusta. Sangat efektif. Namun sekian banyak berita dusta diviralkan, tapi Allah takdirkan begitu banyak orang yang menyebarkan berita tepat dan benar, yaitu yang menghafal Al-Quran. Jadilah antum semuanya menjadi pejuang-pejuang yang memberantas berita dusta dengan Al-Quran. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami berkata, Allah tidak menurunkan apa-apa, sedikit pun tidak. Sebetulnya itu adalah ungkapan yang akan disampaikan nanti pada waktu di akhirat. Ketika ditanya alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa takdzibun. Kalimat in antum illa takdzibun dalam terjemahan revisi terakhir 2019 Kemenag itu ungkapan malaikat. Malaikat berkata, sungguh kalian dusta. Untuk di akhirat pernyataan tersebut kita tidak tahu apa maknanya ya. Tapi kalau sekiranya pengakuan orang kafir berkata sampai rinci, pertama berkata, iya ada pemberi peringatan. Nah, kenapa tuh kamu? Gimana kamu? Iya kami mendustakan mereka. Terus kami berkata Allah tidak menurunkan apa-apa. Terus tidak sampai di situ, kami juga berkata, kamu wahai kiai bohong, kamu wahai ustad bohong. Kalimat in antum. Jadi kalau gitu masih lanjutan itu, dan itu saya lebih cenderung ke situ tuh. Berarti orang yang berdusta di dunia nanti di akhirat mau berdusta lagi, kalimat yang keluar dari lisannya benar lagi yang membuktikan dusta mereka. Yang membuktikan penyesalan mereka. Berarti dari kalimat qalu bala itu sudah menyesal luar biasa. Qad ja'ana nadhir, tambah lagi penyesalan. Fakadzdzabna, tambah lagi. Itu penyesalan di atas penyesalan. Ya, luar biasa ya gambaran Al-Quran tentang orang-orang yang memang celaka. Nah, kemudian itu paragraf kedua ya. Paragraf berikutnya adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kemudian kita dibawa wallazi ja'alakumul arda dzalula. Ditemukan dalam Al-Qur'an wallazi ja'ala lakumul arda dzalulan huwallazi ja'alakumul arda firasyan huwallazi ja'alakumul arda qararan huwallazi ja'alakumul arda mahda. Ya. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi itu satu hamparan. Untuk kamu bumi itu tempat yang tenang. Untuk kamu bumi itu sudah ditundukkan, dimudahkan untuk kamu manfaatkan. Untuk kamu bumi itu adalah sudah dipersiapkan demi kepentingan hidup kamu. Zalulan, mahdan, qararan, firasyan. Apalagi mahda. Untuk kamu. Ayat ini tidak berbicara bumi itu diciptakan oleh Allah satu hamparan. Enggak. Atau ayat ini tidak berbicara bumi itu datar. Enggak. Ya. Sekarang ini ramai ini di media antara ustadz dengan ustadz yang lain. Siapa yang berkata bumi itu bulat harus syahadat lagi. Tidak beriman kepada Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Enggak begitu juga lah. Iya kan Al-Quran mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi huwallazi ja'ala lakumul arda firasya. Bisata tadi belum disebut ya. Zalula. Kemudian mahda. Itu jelas sekali enggak bulat. Buat kamu enggak bulat. Lakum. Ya, itu jelas sekali. Ya. Bukan Allah menciptakan bumi datar. Tidak begitu. Allah tidak berfirman huwallazi ja'alal arda firasyan. Enggak. Huwallazi ja'al lakum al arda. Lakumnya jangan sampai dihilangkan. Bahkan dengan adanya takdim jar wal majrur, mendahulukan lafaz lakum, itu memberi mana pengkhususan buat kamu bumi itu satu hamparan, wahai manusia gitu. Apakah bumi itu datar? Enggak dibilang-bilang begitu. Buat kamu bumi itu adalah terhampar luas, bisaltan, zalulan, famshu, silakan jalan. Silakan jelajahi. Itu kalimat lakum. Makanya satu huruf saja jangan sampai dianggap enteng dalam Al-Quran. Satu huruf di mana tempatnya itu jangan sampai dianggap sederhana. Ketika lakum mendahului kata al-arda, itu memberi makna hanya bagi kamu. Allah menjadikan hanya untukmu bumi itu satu hamparan. Untuk malaikat apa begitu? Untuk jin apa begitu? Beda lagi tentunya. Karena diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda lakum ayyuhan nas. Karena manusia memerlukan tempat yang datar, yang rileks, yang tenang. Kalau Allah tetapkan buat kamu wahai manusia bumi bulat, wah takut jatuh, ngagorolong bumi itu, menggelinding kemana, gimana tuh? Nah. Saya masukkan beberapa ayat perbandingan untuk saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Bisatan mahda zalulan firasyan. Kemudian setelahnya huwal jalakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Nah kalimat famshu silahkan jelajahi oleh kamu sampai pelosok-pelosok bumi. Ya gimana caranya? Se-Bandung aja belum keinjak semuanya.
Gimana se-Jawa Barat, se-Jawa, se-Indonesia, se-bumi? Oh, nggak mungkin. Maka Allah tegaskan, awalam yarau ila tayir. Tidakkah mereka memperhatikan burung? Maksudnya apa? Bikin dong kendaraan yang mengikuti gaya burung tuh. Jadi berbicara tentang bumi sampai ke udara. Disebut-sebut burung. Awalam yarau. Tidak afalam yanzuru ya. Kalau ibil, afala yanzuruna ilal ibil. Jibal yanzuru. Tapi burung awalam yarau. Artinya apa itu? Ambil pelajaran dari kehidupan burung. Kenapa gitu? Saffatin wa yaqbidn. Burung itu di mana? Fauqahum, bukan fis sama. Fauqahum. Lebih dekat, jelas. Dan kalimat burung, kalimat toir itu diartikan burung lebih dekat. Tapi kalimat toir itu sebetulnya masdar kan, tara yatiru tayran. Ya. Setiap terbang disebut toir. Termasuk nyamuk, termasuk lalat. Toir juga kalau berlandaskan ayat ini. Semua yang hidupnya menggunakan terbang ya thair. Sifat thair saffatin wa yaqbidna. Kenapa tidak saffatin wa qabidat atau yasfufna wa yaqbidna? Berlatih ya Kang Adit ya. Nah, kayak begini itu ya. Bahasa Arab itu sangat luar biasa, bahasa Quran itu. Kenapa Allah menggunakan dua sifat untuk thair? Yang satu isim fa'il, yang kedua fi'ilun mudhari'. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat. Saffat kan jama' muannas salim ya. Padahal diarahkan kepada thair, tidak thairat. Berarti ini juga ngundang kita untuk memaknai thair sangat luas. Semua yang terbang thair. Banyak kalau begitu. Ya. Burung elang thair. Burung perkutut thair. Nyamuk thair. Lalat thair. Semuanya burung. Pesawat thair. Makanya bahasa Arabnya pesawat terbang thairah. Dan jamaknya itu adalah thairat. Bukan tuyur ya kalau pesawat, thairat. Berarti safat lebih dekat kepada sifat thairat itu ya. Wa yaqbidna. Burung terbang dengan membentangkan sayap itu menggambarkan ketenangan sehingga pakai kata sifat. Safatin. Artinya bawaan dia itu adalah terbentang. Makanya kalau bikin pesawat harus pakai sayap yang terbentang. Nah, kemudian burung ketika merubah posisi, entah naik, entah dalam kondisi bagaimana, baru wayaqbidna. Itu tidak selamanya kalau wayaqbidna. Tapi kalau tenang, coba lihat. Kalau burung elang mutar, itu kan terbentang sayapnya kan. Atau pemanya sedang turun, mau ngambil ikan, itu terbentang itu. Tidak mengatupkan burung sayapnya. Safatin wa yaqbidna. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang mampu menyelamatkan perjalanan burung di udara hingga tidak jatuh kecuali Ar-Rahman. Rahmat Allah. Untuk siapa? Ya untuk kita. Pesawat terbang Ar-Rahman yang menjaga pesawat itu begitu aman. Perbedaan antara mukmin dengan non-mukmin ketika naik pesawat, maka orang mukmin merasakan pentingnya berlindung kepada Ar-Rahman. Kalau yang tidak beriman, gimana nih pesawat ini? Dijamin aman gak nih? Bila sudah nyampe di tujuan aman, udah selesai.
Tapi kalau orang yang beriman, alhamdulillah Allah yang mengantarkan kita sampai tujuan. Begitulah tafakkur, tadabbur dan tafakkur. Jadi surat Al-Muluk ini membimbing kita banyak tafakkur dengan tadabbur Al-Quran. Banyak tadabbur Al-Quran yang mengantarkan kita untuk banyak tafakkur alam. Kalau tafakkur fi khalqis samawat, kalau tadabbur Al-Quran. Walaupun sering menggunakan kata tadabbur untuk alamnya. Oh, yuk tadabbur alam. Pernah dengar itu orang-orang pramuka kan itunya tadabbur alam. Kalau alam bukan tadabbur, tafakkur. Tadabbur ma'al Quran. Karena tadabbur itu adalah sangat berkaitan dengan qalbu. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau tafakkur berhubungan dengan akal. Tetapi tidak sebatas akal. Harus dibimbing dengan keimanan. Surat Ali Imran jelas sekali. Yadhkuruna Allah qiyaman qu'udan yatafakkarun. Jadi tafakkur itu berlandaskan keimanan. Nah, kemudian di akhir 8 ayat terakhir bimbingan Rabbani, kamu berjuang untuk supaya selamat, kamu berjuang mengambil manfaat dari semua kenyataan, kamu berjuang untuk supaya bisa memanfaatkan waktu yang terbaik. Jangan cuma kamu ya, ajak orang lain. Qul, katakan kepada mereka, Qul huwallazi ansha'akum, Qul huwallazi dzara'akum, Qul ara'aitum. Katakan kepada mereka oleh kamu. Demikianlah sekilas tentang surat Al-Muluk. Saya alhamdulillah sudah sampai kepada bahasan belum masuk kepada qul ini. Baru sampai Famayamshi, ya baru sampai situlah. Ya, mudah-mudahan segera selesai. Jadi setelahnya saya menyelesaikan nulis surat Yasin, langsung ke Al-Muluk. Dan mudah-mudahan nanti di Mekah bisa, karena 40 hari dari sejak berangkat sampai pulang, ya mudah-mudahan lebih produktif. Dulu saya di Mekah lah menyelesaikan buku tipis dulu, buku Ikhlas, buku Cinta, buku Poligami, Ikhlas bercinta menuju poligami. Enggak gitu maksudnya. ya itu buku itu memang berurutan begitu tuh. Nah, itu saya selesaikan di Mekah itu.